Kulit teman-teman lagi breakout, merah atau lagi jerawatan? Pas banget nih teman-teman lihat video ini. Saksikan yuk semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Di video kali ini aku mau kasih tips nih ya ke teman-teman ya yang lagi breakout kulitnya ataupun teman-teman yang lagi jerawatan. Karena itu tuh nggak enak banget ya teman-teman. Aku juga dulu tuh pernah ya ngalamin. Jadi aku tuh dulu pernah ngalamin kulit aku tuh tiba-tiba merah ya teman-teman, di pipi apalagi ya. Dan itu tuh ternyata karena kesalahan pakai skincare ya. Jadi ternyata skincare itu tuh nggak cuman bikin bagus kulit aja, tapi bisa juga ngerusak kulit kalau kitanya nggak bisa pakainya. Dan cara pakainya tuh salah gitu ya. Akhirnya kulit kita tuh bisa breakout ya teman-teman, kulit wajahnya. Makanya kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau pakai skincare, teman-teman harus menurut aku belajar dulu ya. Harus belajar dulu, harus searching dulu gimana cara pakainya biar skincare tersebut tuh bereaksi di wajah kita tuh bagus gitu teman-teman. Nah sekarang kalau misalnya udah terlanjur teman-teman nih banyak jerawatnya atau teman-teman nih lagi radang mukanya, ini dia tips dari aku. Yang pertama teman-teman, stop eksfoliasi kulit ya. Jadi kalau teman-teman yang suka peeling gitu ya, yang suka eksfoliasi kulit itu di stop dulu menurut aku ya. Karena kenapa? Sebetulnya eksfoliasi itu bagus ya. Dia bisa mengangkat sel-sel mati ya dari kulit wajah teman-teman sehingga wajah teman-teman itu bisa glowing, bisa bersinar gitu ya, bisa lebih cerah kan gitu ya pengennya ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lagi radang, jangan sekali-kali teman-teman eksfoliasi wajah. Jangan dipakai dulu ya teman-teman. Di stop dulu sementara. Yang kedua, teman-teman stop pakai bahan-bahan aktif. Misal teman-teman ada day cream atau night cream atau serum gitu ya, yang di dalamnya tuh ada kandungan-kandungan bahan aktif kayak AHA, BHA, terus ada retinol, niacinamide gitu ya, yang memang bisa mencerahkan kulit teman-teman. Tapi karena bahan aktif itu harus dalam kondisi kulit teman-teman yang sedang baik, dan saat ini tuh teman-teman nggak lagi baik kondisinya gitu lah ya, lagi radang, lebih baik di stop dulu. Karena ketika teman-teman kulitnya lagi radang atau breakout terus masuklah bahan-bahan aktif di muka teman-teman, itu malah bikin kulit wajah teman-teman tuh lebih breakout teman-teman. Jadi menurut aku di stop dulu ya semua eksfoliasi wajah atau bahan-bahan aktif yang bisa merusak gitu ya kulit teman-teman gitu ya, yang tadinya lagi breakout gitu ya, jangan dulu pakai apa-apa dulu ya intinya. Kecuali kalau teman-teman udah bagus lagi nih kulitnya teman-teman, baru bisa mulai lagi untuk eksfoliasi wajahnya atau pakai krim ya, krim siang, krim malam, atau pakai serum, itu terserah teman-teman ya. Yang jelas kalau misalnya teman-teman kulitnya lagi breakout, jangan pakai apa-apa dulu. Nah, terus gimana Kak? Kalau nggak pakai apa-apa nanti malah kulit aku jadi malah jelek, malah kering, malah berminyak. Nah, ini dia yang bisa teman-teman lakuin ya. Teman-teman bisa pakai basic skincare aja ya teman-teman. Basic skincare itu ada cleanser yang pertama, dan ini cleanser yang aku pakai nih teman-teman ya. Ini cleanser yang aku pakai, sebenarnya aku tuh udah beberapa kali ganti-ganti cleanser, dan ini yang paling lama aku pakai ya, karena ini yang paling cocok menurut aku di wajah aku ya. Yang pertama ini tuh pas aku pakai dia nggak berbusa. Yang kedua ini kalau misalnya udah dipakai di kulit, dia tuh lembut gitu ya kulit aku, jadi nggak keset. Nah makanya aku pakai ini karena ini menurut aku bagus di kulit aku ya. Ini bisa di kulit normal ataupun buat kulit yang berminyak juga bisa gitu ya, atau yang jerawat juga bisa pakai ya teman-teman ya. Nah lanjut teman-teman bisa pakai moisturizer ya, pakai moisturizer. Di sini aku pakai brandnya Endless dan Hale ya, tapi seringnya pakai yang Hale sih ini ya sekarang ya, karena si Hale ini tuh bisa ada sleeping masknya, ada night moisturizernya juga, dan ada eye creamnya juga gitu ya, bisa dipakai 3 in 1 gitu ya sekaligus jadinya teman-teman ya. Makanya aku pakai ini ya,
Kalau teman-teman biasa pakai moisturizer dari brand apapun itu silahkan. Yang penting moisturizer itu harus selalu dipakai ya. Entah teman-teman kulitnya lagi kering ataupun lagi berminyak ya, atau lagi breakout, itu tetap dipakai ya teman-teman, biar kulitnya tetap terjaga kelembabannya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pakai ini ya teman-teman, sunscreen ya, dan usahakan pakai sunscreennya itu yang physical, jangan yang chemical. Jadi yang physical itu biasanya meninggalkan ini ya, meninggalkan white cast gitu ya di muka gitu ya. Usahakan pakai yang white cast ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman emang lama banget aktivitasnya di luar rumah, baru deh teman-teman pakai yang chemical gitu ya. Biasanya pakai yang sunscreen spray aku ya, ini dari yang Skintific ya. Jadi aku combine biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman jarang aktivitas di luar, aktivitasnya di dalam aja, bisa pakai yang sunscreen physical aja ya, physical sunscreen. Itu pakai, aku tuh biasanya pakai yang base ya teman-teman nih. Ini menurut aku, selama aku ganti-ganti sunscreen, ini menurut aku yang paling cocok buat aku, karena dia tuh meresapnya cepet dan gak lengket di kulit ya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ya, nggak cuman perawatan dari luar aja, tapi dari dalam juga diperlukan. Terus konsumsi apa kak gitu? Sebenarnya teman-teman, menurut aku nggak perlu banyak-banyak gitu ya, apalagi yang dananya terbatas, nggak perlu ngeluarin uang buat beli apa kolagen kayak gitu ya. Cukup minum air putih dulu aja ya teman-teman. Minum air putih sehari 2 liter ya, dan juga konsumsi buah dan sayur. Nah, yang aku lakuin biasanya tuh aku minum juicer ya, juicer yang memang dalamnya tuh ganti-ganti sih. Kadang hari pertama wortel terus sama tomat dicampur, terus aku juicer, aku jus gitu ya, pakai juicer. Terus selanjutnya aku biasanya konsumsi tomat sama apel atau wortel sama apel, kayak gitu aja. Intinya sayur-sayuran dan juga buah-buahan itu jangan lupa tiap hari dikonsumsi ya. Paling enak sih pakai juicer ya teman-teman ya, karena kalau juicer tuh lebih ke ambil gitu loh sari-sarinya gitu. Kalau pakai blender biasa itu kan ampasnya juga kebawa ya teman-teman gitu. Jadi menurut aku bagus juga, cuman aku kurang suka gitu ya. Jadi biar praktis biasanya aku pakai juicer, dan itu aku konsumsi teman-teman selama 30 hari, dan setelah itu tuh muka aku tuh mendingan banget teman-teman. Yang tadinya sering banget di sini ya merah gitu ya, sekarang tuh udah enggak saat itu. Dan setelah itu tuh aku rutinin lagi, habis itu minum, konsumsi air putih yang banyak. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman radangnya nih udah hilang ya, udah hilang, terus jerawatnya teman-teman yang udah nggak jerawatan lagi, misalnya teman-teman bisa eksfoliasi wajah lagi nih, mulai lagi. Kalau memang teman-teman pengen mencerahkan wajah ya, bisa mulai eksfoliasi dan juga pakai night cream dan day creamnya. Oke teman-teman, itu tadi ya tips dari aku, mudah-mudahan bermanfaat nih. Kalau misalnya teman-teman mau beli produk-produk yang tadi aku udah spill ya, nanti teman-teman bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya. Buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya, langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.